fokus ini sering orang tuh kepleset dari kata fokus ke monoton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Dan kali ini kita biasanya bagus nih. Oh ya, Ngapain deh kita? Lu openingnya dulu yang bener. sampai mana tadi? Sekarang ngapain? Ulang lagi berarti. Udah ulang lagi lah serah lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dalam acara sharing positif, ngobrol positif seperti biasa. Ada Fahmi dan juga ada Bang Riko dan saya sendiri Ari Pratama. Dan kita ini lagi syuting di gedungnya Smart Life di lantai 2 pusat, tapi ini sebentar lagi bakal jadi kantor cabang, insya Allah. Ya mungkin juga sih ini bisa jadi pusat yang cabangnya di sana. Ya, Tapi intinya sih kayaknya jadi studionya Smart yang kreator nih kayaknya. kemarin udah berapa kali ya ngantar itu ke apa tuh, ke rumah sakit Cipto. Itu ada gedung CCM, belum di-share sama Tedesi, gedung CCM. Tapi nggak tahu tuh apa CCM versi dia. Cipta Anjir, Cerdas Mandiri. versi kita. Nah, Kalau itu nggak tahu gedung apa. Pokoknya ada 2 gedung tuh, gedungnya keren aja. Keren juga nih kalau gedung CCM gini. Semoga aja kata itu. Oh tadi sih langsung dipoto ya. Jadi kali ini mau bahas apa nih? bahasannya selalu pindah ke gue ya. Iya, lu kan selalu bertanya. Selalu penuh Ada. masalah, Iya. penuh banyak. Dengan ingin ketahuan lu tuh kan tinggi. bukan tahu tinggi, guanya yang gak banyak tahu jadi banyak nanya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena kan di sini lingkungannya juga alhamdulillah apa ya welcome aja gitu. Ketika gue pun bertanya dan alhamdulillah selalu dijawab. Ya terus-terusan lah nanya terus nyari pengalaman, cari ilmu gitu. Yang dari ya selalu kita belajar, kan kita syuting ini kan per minggu nih gitu. Sama kita pun belajar gitu per minggunya tuh seperti apa sih gitu kan, perkembangan diri kita itu, potensinya, pengenalan dirinya dan lain-lain itu kan bertahap ya, seminggu kita lihat gitu. Karena ya kita memang harus evaluasi diri untuk belajar itu tadi. Nah kemarin tuh ada kejadiannya gini, multitasking ya kan bahasanya. Multitasking itu bisa banyak deh, bisa banyak yang dia pegang, bisa banyak yang dia bisa gitu, banyak nih yang dia bisa multitasking. Nah ada juga motivator juga bilang harus fokus satu aja gitu, nggak usah multitasking. Sedangkan ada juga motivator yang lainnya ya udah ini aja gitu kan. Ya ada 2 nih perbedaan gitu kan antara multitasking sama yang harus fokus gitu kan. Apakah lu harus beneran kesini ataukah ya udah semuanya aja gitu. Nah itu tuh yang menjadi pertanyaan pertama adalah dari diri ya gitu. Yang bener yang mana gitu kan. Karena kan seakan-akan ya ini tuh salah satu loh gitu kan. Jadi ya ini multitasking, ini fokus satu gitu kan. Yang pertanyaannya kan itu yang benar sih yang mana. Mungkin menurut gua ya, mungkin ada konteks-konteks yang tertentu. Mungkin dari segi kebiasaan kita bisa semua nih, tapi kayak apa ya, bisa semua, bisanya ada beberapa. Terus nggak mungkin dong kita ngelakuin semuanya itu barengan. Iya. Otomatis kita ngelakuinnya dulu apa gitu. Pertama mungkin ngelakuin ini. Nah itu harus fokus di apa yang kita kerjain saat itu. Kalau udah kelar mungkin pindah lagi ke yang fokus yang lain, mungkin seperti itu sih. Kan nggak tangan kita kan punya 2. Nggak mungkin kita ngelakuinnya secara bareng-bareng dengan yang banyak gitu. Mungkin gitu sih. Ya itu yang fokusnya. Kalau Tapi kan menurut ada gue, juga ada yang multitaskingnya. eh, Ya ya dengan itu sih kemarin sebenarnya saya udah jawab
dapat jawaban juga ya. Ini menurut gue pribadi ya, memang nggak ada yang salah di antara keduanya, bahkan sama-sama benar, bagus juga. Ketika emang fokus ke satu ini ya fokus, ketika emang multitasking ya silakan, itu potensi itu nantinya yang jadi value kan pada diri kita sendiri, kita bisa banyak semuanya gitu. Sampai tapi udah ke situ belum puas, kayak kok masih ada yang ngeganjel nih gitu. Kayak aduh belum nih kayaknya, masa sih benar semua gitu kan, apakah kita harus coba juga. Multitasking sama fokus itu apakah kita cobain salah satu apa jalanin dua-duanya apa gimana Pak? Gua coba berdasarkan pemahaman gue ya. Ya. Kalau gue bagi lah, pertama fokus. Fokus ini sering orang tuh kepleset dari kata fokus ke monoton Fokus monoton. ya. Jadi yang tadi ini aja maksudnya pengen fokus satu kerjaan, akhirnya monoton di situ-situ aja. Multitasking, kalau bahasa lo tadi boleh kita lebih fleksibel ya. Fleksibel ke banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, kata si Ari tadi kita nggak bisa kerjain bareng-bareng. Memang fokus kita ke banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, fokus dalam multitasking itu searah. Searah dengan tujuan. Searah maksudnya gini. Fokus itu kita anggap fokusnya tujuan. Multitasking itu apa yang bisa kita kerjakan biar sampai pada tujuan tadi. Jadi 3 hal itu kalau boleh gue bagi kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan tadi fokus yang kepleset jadi monoton, itu ya kebanyakan orangnya kayak gitu. Jadi berniat pengen fokus satu kerjaan, itu akhirnya kerjaan itu aja yang dikerjain terus tanpa yang dimaksudkan dengan fokusnya tadi itu ke arah mana gitu. Fokus ngerjainnya kah atau fokus ke hasil yang akan didapat setelah berhasil mengerjakan itu. Ya. Ya, Itu pun terbagi ya. Tentunya. Misalnya itu fokus pengen mancingnya aja. Ya kan? Atau fokus mancing pengen dapat ikan. Iya. Kan beda. Ya kan? Ketika fokus pengen dapat ikan, wah, tadi pasti cari sesuatu yang lain dong. Kalau misalkan pada saat sekali percobaan ternyata kurang bagus, kurang dapat hasil, atau mungkin wah tempatnya nih kurang bagus, pindah tempat karena fokusnya ke ikan. Kalau fokusnya ke mancingnya, artinya kan ada yang dicari sama dia, ketenangan. Sekedar mancing aja, yang penting mancing gitu kan, nggak peduli sama hasilnya. Akhirnya ya mancing toh gitu ya, gitu doang, nggak ke hasil tadi. Nah, yang multitasking itu kebanyakan lebih ke mencoba sebanyak-banyaknya cara, banyak-banyak yang bisa dia kerjakan untuk tadi mendapatkan hasil yang lebih. Yang lebih, kalau misalkan nggak pengen hasil yang lebih, nggak perlu multitasking ya kan? Karena dari yang pertama pun yang difokuskan pun ya mungkin hasilnya udah cukup lah. Kalau mancing tadi mungkin pancingnya lebih dari satu gitu ya. Satu mancing yang biasa, mancing dasaran, yang satunya mancing casting yang bisa memainkan. Itu kalau misalkan yang terakhir selaras antara fokus sama multitasking itu ya jelas. Kalau menurut gue sih lebih milih yang terakhir, karena didasari oleh tadi, walaupun kita bilang multi, tapi kita fokus ke banyak hal, yang pasti kita kerjakan pasti satu-satu, Bertahap ya. Satu-satu, walaupun kita fokusnya ke banyak hal. Tapi misalkan kita nih, contoh kita seorang pemimpin, kita fokusnya ke banyak hal, ke bagian-bagian ya. Kita gimana cara semua ini nanti akhirnya kita fokus ke sini akan berkaitan dengan hal yang ini, akan berkaitan dengan hal ini, tapi akhirnya semuanya bisa difokuskan ya kan? Tapi ngerjainnya tetap satu-satu. Yang mana ya kan? Yang mana kalau bahasanya itu yang paling urgent yang harus diselesaikan pada saat itu ya kan? Tahapannya ke yang urgent, ke yang nggak terlalu urgent, kan bertahap seperti itu. Akhirnya semuanya bisa dikerjakan. Fokusnya apa? Fokusnya
hasil yang akan didapat dari semua kerjaan itu kan. Ah, Fokus kan, yang difokuskan, fokus itu ibarat kata kita nyari sesuatu ya. iya. Kalau nyari kita nggak tahu apa yang kita cari, gimana kita mau nyari, mau mulai nyarinya gimana. Betul. Ya. Nah, kalau kita tahu nih, oh kunci kita hilang, kita cari kunci, bukan carinya yang kita fokuskan, kuncinya. Mau nyarinya dengan cara apapun kita lakukan. Iya. Itu, jadi jangan kepleset dengan carinya. Hmm, Jadi fokus nyari nyari. bukan kuncinya. Jadi kan gitu. Jangan sampai salah. Kita semua tuh kalau bahasa yang kita pelajari selama ini tentang fokus ke banyak hal, artinya jangan sampai karena satu yang lain terbengkalai. Ah, Karena kita satu nih fokus ke yang ini aja, tapi kita nggak peduli, padahal tanggung jawab kita bukan cuma sekedar di bagian itu. hmm, Tanggung jawab kita ada 10 tempat, ya kan? Tapi Ya. kita fokus di satu tempat, tapi nggak peduli sama 9 tempat lainnya. Ini yang salah. Makanya kita fokus kita harus dilebarin lagi biar kelihatan semua tempatnya. Tinggal masalah nanti yang mana yang urgent, itu yang kita kerjain, tapi kita nggak hilang fokus juga ke yang lain. Terus 9-9-nya tetap kita tahu informasinya, tahu kendalanya, tahu progresannya, tahu semua. Tapi yang harus kita perbaiki ini di bagian ini misalnya. Yang ini kita fokuskan. Biar kenapa? Biar hasilnya bisa seimbang sama yang lain. Itu. Ya mesti selaras kok kalau fokus sama motif. Itu. jadi iya, apa yang mau difokuskan ya? Tanya nih itu apa nih? Jadi jangan sampai kepleset juga. Kalau kepleset ya begitu juga sih. Ya tapi wajar lah. Maksud ya mungkin itulah ya namanya pembelajaran gitu kan, pasti ada aja. Kayaknya kesalahanmu itu pasti ada aja. Tapi ya kalau udah belajar duluan kan seenggaknya kita mau minimalisir, mengurangi kesalahan itu. Jangan sampai terjadi lagi. Apalagi ngulangin kesalahan yang sama. Waduh, muter-muter aja kayaknya bang. Nah itu kalau dari gue sih pembuka itu aja. Mungkin Ari nih bang, kayaknya ada nih. Karena kan ya sebagai pembuka bicara. Coba lah. Apa ya, nggak terlalu itu lagi sekarang untuk apa ya, untuk yang pokoknya udah masa-masa tenang lah, masa tenang yang nggak itu lagi apa ya, Nggak khawatir gelisah lagi. nggak khawatir, nggak risau lagi tentang masa depan itu. Tapi untuk yang masalah mungkin tetap bahasa yang kemarin masalah target gitu, target di tahun ini. Tujuan berarti. Tujuan di tahun ini. Ya, Nah, yang kemarin juga sempat mungkin ada banyak yang belum tercapai gitu. Berarti kita harus melakukan sesuatu yang lebih lagi dong dari yang tahun yang kemarin berarti gitu ya. ketika melihat ya yang kemarin lah istilahnya gitu, rasanya capek, memang capek banget. Tapi ketika kita hidup di hari sekarang, kita ingin lebih untuk ke depannya. Sadar akan hal itu gitu. Yang lalu itu capek banget. Hidup di hari sekarang untuk melihat ke depan yang pengen lebih baik, berarti ya 2 kali lipat dari capek yang kemarin enggak sih? Harusnya. Kayaknya ya menurut logika sih seperti itu gitu kan. Ya kita harus kerja keras lebih lagi dari tahun yang sebelumnya, dari yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu memang capek banget, tapi ya kan kita kedepannya ingin lebih. Masa malah kurang gitu kan? Itu ya sama juga mundur ya kalau begitu mah. Kemarin ada di podcastnya karyawan Smart Life itu sama Bang Deki, nanti tungguin aja, ntar lagi paling upload itu ya, kalau nggak besok lusa itu udah upload sama Bang Deki. Itu membahas seru sih dia. Jadi tujuan itu tadi Bang, jadi seberapa pentingnya tujuan sih, apa sih yang manusia itu diciptakan untuk apa? Ya karena apa ya,
alhamdulillah ya gitu kan, manusia memang istimewa dibandingkan makhluk lainnya yang ada di bumi karena memiliki pikiran itu tadi. Nah, pikiran ini berpikir kenapa diciptakannya manusia, gitu kan. Udah gitu berbeda-beda ya kan Don. Ada dualisme itu tadi gitu kan. Nah, sampai akhirnya ketujuannya itu tadi kan, ya kalau di Islam kan fitrahnya manusia itu untuk bermanfaat untuk orang lain juga, untuk berbuat baik lah intinya di dunia ini, karena ya di dunia ini hanya sementara, bukan selamanya, ada lagi kayak di akhirat ya Bang, selamanya. Nah, perihal tujuan, kalau menurut Bang Riko sendiri nih, seberapa penting itu tujuan? Tujuan, seberapa penting tujuan? Lebih penting dari hidup lu sendiri. Hah? Kenapa? Kenapa? Istirahat. Ya, 2, 1, action. Tujuan itu lebih penting dari sekedar hidup lu, men. Tujuan itu lebih penting dari hidup. Tujuan itu lebih penting dari hidup. Iya. Keras. Maksudnya gimana tuh? Tujuan itu lebih penting daripada hidup. Contoh makan. Uh-uh. Kenyang itu lebih penting daripada sekedar makan. Kenyang lebih penting daripada sekedar makan. Iya. Nggak makan tapi kenyang, ya nggak makan lah. Ngapain makan? Yang dicari makan apa? Kenyang. Ya kan? Dicari minum apa? Hilangin haus. Ya kan? Kalau nggak ada tujuannya nggak penting itu. Iya kan? Kalau nggak ada tujuan buat kenyangnya nggak penting makannya. Apa istirahat, apa tidur, tujuannya buat apa? Kalau nggak ada tujuannya nggak penting tidur, jadi nggak penting. Terus hidup punya tujuan. Kalau misalnya nggak ada tujuannya nggak penting hidup lah. Nah, artinya tujuan itu lebih penting dari sekedar hidup. Kita memetakan tujuannya tadi, bagi-bagi. Kalau secara besarnya mungkin, kalau tadi bicara tentang tujuan dari manusia adalah menjadi bermanfaat untuk banyak manusia yang lainnya. Bahkan sebelum ke sana, tujuan apa dulu yang harus kita capai? Ya kan, dibagi-bagi tujuan biar ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Pendeknya mungkin bisa kita mulai dengan langsung bermanfaat. Cuma yang seperti apa yang dalam kadar atau kapasitas kita saat ini bisa kita kategorikan sebagai bermanfaat. Sebelum itu yang kita fokuskan aja adalah ketujuan kita sekarang apa, untuk perbaikan diri dulu, biar apa, biar nantinya akan bisa nih bermanfaat. Banyak hal dari segi perbaikan itu, baik dalam diri, baik sifat-sifat kita, baik perilaku dan segala macam, baik juga penghasilan, memperbaiki. Maya sambil jalan masuk ke tujuan tadi, ke bermanfaat dari ya kapasitas bagian kecil. Bermanfaat itu nggak nunggu nanti, memang nggak nunggu nanti. Selagi bisa kita melakukan yang manfaat, itu kan bahasanya kan adalah kebaikan. Selagi bisa kita berbuat kebaikan, itulah kita sudah bisa bermanfaat. Intinya ada manfaatnya, entahkah buat manusia atau buat alam, buat lingkungan, semuanya itu. Kalau misalkan kita bisa mulai manfaat itu, apa nunggu nanti? Tentunya setiap hari, bahkan dari bangun tidur, bahkan dari apapun yang dikerjakan manusia itu semuanya pasti punya yang namanya tujuan. Ya kan? Tujuan bangun pagi apa? Biar nggak telat ke kantor. Tujuan nggak telat ke kantor biar apa? Terus biar bisa ini, biar bisa itu. Tujuan ngelakuin ini apa? Tujuan itu semuanya punya tujuan. Nah, makanya gue bilang tujuan itu garis miring alas. Ya,
karena penyebab kita melakukan dorongan kita melakukan itu. Misalkan kita aja, banyak kok orang yang misalkan hidup pengen, apa namanya, pengen bisa makan aja, itu kan sudah tujuan ya. Atau pengen, ya kalau ada bahasa pengen bertahan hidup apa sih, dari zaman dulu kan, berburu lah, ngapain, cocok tanam segala macam, berkembang biak, mereka kan punya tujuan kayak gitu. Karena kan tujuan itu selalu apa ya, yang terpikirkan yang belum tercapai kan, yang akan dilakukan ya gitu kan tujuannya. Ya sebenarnya secara nggak sadar pun ya, kita sebagai umat muslim ketika emang berdoa ya itu kan tujuan kita ya, meminta gitu kan, mudahkanlah gitu kan. Nah itu kan yang belum terjadi gitu kan. Nah ketika emang ya kalau inget Tuhan ya pasti kita saat ya itulah nikmatnya gitu, selalu tenang damai gitu. Ketika apapun yang dihadapi di depan kayak udah aman aja gitu, enak aja gitu. Berbeda dengan kayak aduh besok makan apa buat dari mana ya gitu. Nah itu kan suatu ya mungkin sebenarnya tujuan juga, cari makan, dapetin duit makan dari mana nih besok gitu kan. Nah itu kan tujuan juga. Gimana kita untuk apakah gini deh, apakah kita perlu filterisasi sebuah tujuan atau alasan? Karena kan alasan pun enggak selalunya membuat orang itu gerak, enggak ya, ada aja alasan yang bahkan bisa membantah, jadi memalaskan diri, iya kan, ada aja. Apakah perlu filterisasi itu atau enggak gitu, atau ya udahlah berjalan? Kan secara umumnya namanya tujuan atau alasan tadi kan adalah yang menyebabkan ya. Alasan itu penyebab, sebab dari apa yang nantinya kita lakukan ya. Atau kalau misalkan malas adalah sebab untuk apa? Untuk tidak melakukan apa-apa. Nah itu kan sebab juga Ya. Kalau secara global seperti itu, secara umumnya dia mau baik kayak alasannya, mau buruk kayak itu tetap jadi alasan, tetap jadi tujuan. Kan kita yang kalau bahasa filterisasi tadi artinya kontrol diri. Iya. Kita yang kontrol kalau misalkan gue pakai ini sebagai tujuan, terus nanti sebatas mana hasilnya. Kalau misalkan alasan ini yang gue pakai malah buat gua nggak gerak, terus apa? Oh berarti kita lihat akibatnya dong. Iya. Nah akibat itu nanti memunculkan tujuan-tujuan yang lain. Maksudnya pertimbangan tujuan juga. Beda nggak sih Bang? Niat sama tujuan ada perbedaan nggak? Beda. Niat itu, berapa banyak orang yang punya niat tapi nggak pernah eksekusi. Ya. Niat itu ibarat sebuah keinginan yang punya tujuan tapi tujuan samar atau mungkin nggak kejangkau tujuan. Ya kan gue niat pengen berubah, niat keinginan untuk berubah, tapi tanpa adanya alasan, tanpa adanya tujuan, nggak gerak. Itu gue pengen berubah untuk apa? Nah tambahin untuk apa. Ketika ada untuk apanya akan muncul lagi gimana caranya. Setelah ada untuk apanya gimana caranya, setelah gimana caranya masuk lagi ke dalamnya lagi, gimana caranya melakukan ini, apakah ada cara lain ini, terus setelah dapat cara gimana caranya konsisten, banyak ke dalam niat dalam konteks tadi ya. Berarti kalau misalnya kita bicara niat sama alasan sama tujuan, beda dengan niat kalau Sholat, konteks lain, konteks agama gitu. apapun
Itu dari segi niat kita lah tergantung penilaian. Yang kita bohong niat baik bisa jadi itu diloloskan, istilahnya itu bukan suatu hal yang buruk. Sering gue dengar cerita-cerita itu, walaupun nggak tahu benarnya atau salahnya, tapi secara pemikiran sekarang ini ya benar. Kita berbohong, misalkan ada orang dicari mau dibunuh, ya kan? Sementara dia sembunyi di rumah kita, terus ditanya sama orang tadi ada nggak ini, nggak ada, bohong dong. Tapi niatnya menyelamatkan ya tadi biar nggak Ketawa. nah itu kalau misalkan secara bakunya kakunya itu bohong ya berarti salah dong yang kita lakukan. Iya. Terus kalau kita jujur nih ada orangnya, terus asbab kita lah jadi terjadinya pertengkaran, jadinya pembunuhan karena kita tadi. Terus bener nggak itu maksudnya? Ya, gitu. Cara logikanya sih ya begitu. Ya artinya bohong pun ketika ditempatkan niat kita tadi benar, pengen membantu, pengen menyelamatkan ya. Walau alam atau kemungkinan sih benar. Itu ada sangkut pautan juga mungkin dari niat dan juga tujuan nih. Niat dulu baru ada tujuan gitu, tujuan dulu baru niat. Ya itu kan keinginan. Ah. Keinginan ya ada kalimat tuh yang sering gue pakai, senang juga. Motivasi tertinggi dalam hidup adalah keinginan untuk berubah. Niatnya niat. Ya, artinya itu dari dalam diri. Iya. Ya, motivasi tertinggi ya. Bukan dari luar, bukan dari omongan orang, bukan dari motivator, tapi keinginan untuk berubah. Ketika keinginan untuk berubahnya ada, tinggal ditambahin berubahnya untuk apa, Itulah tujuan. ke arah mana. Nah, Power Rangers pun berubah karena dia lawan. Niatnya untuk menyelamatkan orang. Iya, Iya. Berarti beriringan ya. beriringan. Beriringan. Dan harus laras. Harus larang. Ya kalau contohnya tadi yang berbohong itu sih memang iya ya, Bang. Kayak ya contohnya aja kayak ada orang ya kan, kemarin tuh yang Bang Deki, ada orang ibunya dibunuh depan mata dia. Nah terus dia harus ngapain, masa ya udah terima aja gitu kan. Nah kalau terima aja nantinya si pembunuh itu ke yang lainnya secara nggak langsung itu kan ya kita udah menyatakan duluan dan itu negatif menurut gue. Ya udah menuduh aja gitu, baru ibunya terus dia udah menyatakan bahwa nanti ada korban-korban lainnya kalau emang nggak di, misalkan ya udah kita laporin gitu kan. Kita tuh harus membuat aksinya itu, membuat apa ya, ya itu dia perbuatan deh apapun itu, walaupun ya emang ya mungkin itu harus terlepas dari benar atau salah ya, tapi kan terkadang ada yang gue bener nih, gue yang benar bukan lu. Nah lu juga bener gitu kan, lu bener lu yang salah, nah kan terjadinya malah perdebatan kayak gitu kan.